Kebutuhan akan tidur. Hampir sepertiga hidup kita dihabiskan untuk tidur. Setidaknya itulah yang rata-rata dilakukan oleh sebagian besar orang. Dan seperempat dari tidur kita sebenarnya adalah tidur bermimpi. Jadi jika dihitung sepanjang hidup kita tidur selama kurang lebih 25 tahun dan bermimpi selama 7 tahun. Nah, ini ternyata waktu yang cukup lama tanpa kita sadari. Meskipun setiap orang memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda, jadi tergantung dari aktivitas fisik dan juga mental dari orang tersebut. Tapi National Sleep Foundation merekomendasikan beberapa durasi tidur yang dibedakan ke dalam usia tertentu. Durasi tidur ini bisa Anda lihat di gambar pada halaman ke-10. Jadi idealnya tubuh kita memerlukan tidur dalam jarak dan waktu yang teratur. Jadi jika kita tidur kurang dari 4 jam atau malah tidur lebih dari 15 jam, maka hal itu akan berakibat kurang baik pada kesehatan tubuh, pikiran, maupun emosional kita. Karena pada dasarnya tidur adalah proses pemulihan diri secara alami, dan ini sangat kita butuhkan. Bahkan ketika kita sedang mengalami berbagai masalah fisik maupun emosional dan juga psikologis, salah satu obat terbaiknya biasanya adalah beristirahat dan tidur yang berkualitas. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai waktu alami tubuh atau yang biasa dikenal sebagai ritme sirkadian. Sebagian dari kita mungkin belum atau tidak menyadarinya, tapi tubuh kita memang memiliki alarm alami atau jam biologisnya tersendiri. Ritme sirkadian adalah proses alami tubuh untuk mengatur jadwal tidur maupun jadwal bangun setiap hari. Dan lebih spesifiknya, ini mengatur tentang jadwal piket dari organ tubuh kita setiap harinya. Ritme ini jugalah yang membuat kita memiliki kebiasaan untuk bangun ataupun tidur pada jam-jam tertentu. Ketika kita tidur ataupun bangun pada jam yang kurang sesuai dengan ritme ini, itu bisa menyebabkan jet lag atau terganggunya siklus biologis alami tubuh. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan diri kembali setelah proses perjalanan panjang dan juga melewatkan waktu tidur ataupun mengalami perubahan dari pola tidur. Aplikasi penerapan ritme ini sudah banyak digunakan dalam produktivitas kerja di jam-jam tertentu atau latihan fisik para atlet dan juga proses penyembuhan dari berbagai permasalahan atau penyakit fisik. Ritme sirkadian sendiri tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan yang memiliki jam-jam tertentu untuk memproses organ mereka dan juga beraktivitas dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, berikut ini adalah beberapa jadwal piket alami yang masuk ke dalam ritme sirkadian. Sebagai contoh, jika kita rincikan misalnya di dini hari dari jam 1 sampai jam 3 pagi, itu adalah kondisi deep sleep atau waktu terbaik bagi kita untuk memulihkan diri. Atau contoh lainnya, di jam 6 sampai jam 9 pagi ini adalah kondisi di mana hormon melatonin kita yang biasanya tugasnya membuat kita mengantuk ini mulai perlahan-lahan berkurang kadarnya. Artinya tubuh kita secara otomatis akan bangun dan juga mempersiapkan metabolisme untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya pada jam 10, jam 11, dan jam 12 ini adalah kondisi di mana kita mulai menjadi waspada karena saat di mana hormon kortisol ini mulai diproduksi dan juga membantu kita dalam memanfaatkan energi fisik yang ada. Jadi kita lebih siap dalam melakukan berbagai aktivitas. Tapi ketika tidak ada jeda sama sekali, hormon kortisol juga bisa jadi pemicu meningkatnya tingkat stres. Jadi dibutuhkan istirahat pada jam-jam ini.